Dan langsung saya ajak Anda mendengar pernyataan pers dari PDI Perjuangan terkait pemanggilan Ganjar Pranowo. Tafsirkan berbeda sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi nomor 4503 garing internal garing DPP garing 10 garing 2022. Karena persoalan bangsa dan negara yang kita hadapi saat ini tidak ringan, yang menuntut konsentrasi penuh dari seluruh partai. PDI Perjuangan juga terus menjabarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada saat hari ulang tahun Golkar, bahwa terkait dengan pemimpin nasional, calon presiden dan calon wakil presiden harus dilakukan dengan cermat, dengan hati-hati, dianalogikan oleh beliau sebagai pilot kopilot yang membawa keselamatan bangsa dan negara dengan jumlah penduduk di atas 275 juta. Maka tanggung jawab pemimpin masa depan itu sangat berat. Pendidikan kita masih jauh tertinggal, stunting kita itu dari 4 anak itu stunting, karena 25% dari 100 itu berarti cukup besar yang terkena stunting, hampir seperempatnya. Sehingga ini masalah-masalah fundamental yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, karena itulah terkait dengan capres dan cawapres memang memerlukan pemikiran yang mendalam dan pada momentum yang tepat akan disampaikan. Karena apapun ketika pemilu 2024 itu nanti dilaksanakan dalam suasana peri kehidupan ekonomi yang jauh lebih baik dengan legasi maksimum dari kepemimpinan Presiden Jokowi, maka upaya untuk membangun kesinambungan kepemimpinan sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi dan yang akan datang itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi kepada teman-teman pers, ini merupakan hal yang biasa, partai menegakkan disiplin organisasi partai, karena urusan capres dan cawapres itu menyangkut keselamatan bangsa dan negara, menyangkut masa depan kita semuanya. Sehingga mari berpolitik dengan mengakar, dengan membumi, kita selesaikan berbagai masalah-masalah bangsa. Seluruh anggota dan kader partai tidak terkecuali wajib turun ke bawah sampai Ibu Ketua Umum mengambil keputusan yang tepat pada momentum yang tepat nanti. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pak Ganjar perlu berbicara. Klarifikasinya Pak. Tadi yang disampaikan. Ya. Soal surat coklat tadi sempat diberikan itu surat-surat apa isinya Pak? Surat coklat. Amplop coklat tadi. Kok kamu tahu aja loh. Pagi tadi saya didatangi oleh mama-mama dari Papua di rumah saya. Dan mereka menyampaikan ada problem pembangunan yang ada di sana. Maka karena hari ini saya dipanggil Sekjen, dipanggil Pak Komar dapilnya dari sana, jadi saya kasihkan ke beliau. Itu urusan pembangunan saja. Dan saya terima kasih dari Pak Sekjen, dari Dewan Kehormatan, yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan, clearance pada statement saya. Dan tentu sebagai kader saya taat. Dan tadi diberikan sanksi lesan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua, Pak Sekjen sudah bicara untuk PDI Perjuangan, lihat baju saya. Semua keputusan terkait dengan Pilpres adalah keputusan Ketua Umum. Jadi semua pasti akan mengikuti. Dan saya orang yang setuju, tadi yang disampaikan bahwa mesti turun ke bawah, ngurusi yang ada di daerah. Dan tentu hari ini kita bekerja mengendalikan inflasi, yang ini bagian dari cara kita mendukung pemerintahan nasional, apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi sebagai sama-sama petugas yang ada di pemerintahan untuk membereskan itu. Tapi ada fungsi lain yang diperingatkan oleh Ketua Umum yang kami coba bereskan adalah di luar stunting tadi, makanan pendamping beras. Dan ini yang ditakutkan nanti
seandainya tahun depan kita terjadi satu krisis, daerah sudah siap. Itu yang sedang kita kerjakan. Dan kami dari Jawa Tengah juga sudah menyiapkan Brida sebagai mitranya BRIN untuk meriset itu agar kemudian ini bisa kita selesaikan. Maka sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen coba kita terjemahkan lah yang ada di bawah, termasuk siaga bencana yang hari ini sedang terjadi di mana-mana. Maka ketika di antara situasi seperti ini tadi ada statement yang saya sampaikan kemudian menjadi diskursus di publik dan ya lumayan rame begitu, kami mendapatkan peringatan dan itu sebagai kader kita terima. Karena ini bagian dari disiplin yang tadi ditunjukkan juga oleh Pak Hasto. Ada yang mau tanya lagi? Berarti dirawat Cukup? dong Pak ya? Kenapa? Pernyataan yang sebelumnya dirawat dong Pak. Siapnya presnya itu dirawat Pak. Kenapa? Dirawat. Oh gini, kader saya orang diklat. Semua kader mesti siap. Apapun. Tapi keputusan ada di ketua umum dan itu adalah keputusan kongres yang semua kader harus ikut. Oke? Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi PD Perjuangan dibangun dengan cita-cita besar, dengan rekam jejak sejarah yang panjang, sehingga partai tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang, tetapi partai menyatukan diri pada kepentingan kolektif untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Pak Ganjar tadi menyampaikan sebagai kader partai menerima sanksi disiplin tersebut, dan kemudian seluruh kader partai untuk mengambil pelajaran ini semuanya, termasuk dari seluruh rangkaian penegakan disiplin yang telah disampaikan oleh Bapak Komarudin, dan semua bergerak ke bawah menyatu dengan kekuatan rakyat. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga baksonya sudah dinikmati bersama-sama tadi. Terima kasih, makasih. Cukup ya. Ya. Salaman bertiga. Pak Hasto, Jadi udah ya. Pak Hasto FX Rudi. Jadi salamannya ini salam penegakan disiplin partai. Pak Hasto, Ya, cukup, makasih. Rudi jadi dipanggil nggak Pak? Cukup ya. FX Rudi jadi dipanggil nggak? Efek Rudi dipanggil. Sama semuanya equal treatment. Oh ya, oke, siap. Nanti dipanggil. Mas. Ya, demikian tadi pernyataan pers dari Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto terkait pemanggilan Ganjar Pranowo, di mana PD Perjuangan memberikan teguran lisan kepada Ganjar terkait ucapannya yang mengaku siap nyapres. Dan Ganjar Pranowo sendiri menyatakan permohonan maaf serta akan mengikuti aturan dari partai. Ganjar mengaku akan berfokus pada tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah.